Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang barcek. Barcek adalah suatu metode yang wajib dilakukan pada saat kita melaksanakan survei menggunakan single beam echo sounder. Banyak orang-orang yang tidak tahu apa fundamental barcek. Barcek itu untuk apa sih? Kenapa kita harus wajib melakukan barcek? Nah, di video ini saya akan kupas tuntas apa itu barcek dan fungsinya untuk apa. Mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah metode lama pada saat kita melaksanakan survei single beam echo sounder, di mana prosedurnya sebelum kita melaksanakan pemeruman, kita wajib melaksanakan kalibrasi barcek. Pertama-tama kita melakukan atau pengambilan data CTD casting menggunakan CTD di area survei tersebut. Kemudian data CTD atau data SVP kita lakukan rata-rata dari kedalaman 1 meter hingga kedalaman area survei. Kemudian kita rata-rata, kita mendapatkan 1 poin nilai rata-rata. Kemudian 1 nilai poin rata-rata itu kita masukkan ke konfigurasi PU topside single beam echo sounder. Nilai tersebut menjadi nilai koreksi di area survei yang akan kita laksanakan pemeruman. Setelah itu baru kita melaksanakan kalibrasi barcek. Kita turunkan metal disknya, kita turunkan, kemudian kita lakukan pengukuran per meter kedalaman. Jadi per 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Referensi yang saya baca, barcek bisa dilakukan sampai 15 meter atau 10 meter. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari itu mungkin sepertinya akan sulit untuk dilakukan barcek. Kemudian prosedur barcek juga dilakukan pada saat laut dalam kondisi tenang, sehingga kedalaman terukur akan lebih akurat dibandingkan dengan kondisi laut bergelombang. Kemudian pembacaan kedalaman echo sounder saat barcek itu seperti ini. Jika si surveyor itu menurunkan metal disk ini sedalam 1 meter, kemudian dibaca oleh hasil sounding, maka yang terbaca harus 1 meter juga. 1 meter itu terhitung dari apa? Terhitung dari waterline. Jadi si metal disk ini dia sudah diukur 1 meter, kemudian di rantainya ini 1 meter terhadap metal disk ini. Jadi nolnya itu di sini, kemudian ke atas 1 meter. Sedangkan pada prinsipnya pemasangan transducer itu dia tergenang di dalam air yang memiliki jarak draft. Jarak draft transducer itu jarak dari lunas transducer ke waterline. Seumpama dalam hal ini adalah jarak draftnya itu 0,5 meter dipasangnya. Kemudian barcek atau metal disk diturunkan sedalam 1 meter. Sehingga space jarak antara lunas ke metal disk ini adalah 0,5 meter. Namun terbacanya akan 1 meter. Karena apa? Karena nilai draft ini sudah dimasukkan ke dalam konfigurasi topside PU single beam echo sounder. Pada saat kita melaksanakan pengukuran draft, pertama kali melakukan konfigurasi pengukuran draft, kita masukkan di situ. Seperti ini. Nah, ini talinya sudah diukur per meter. Jadi si transducer ini dilakukan ping bukan ke seabed tapi ke lempengan ini. Jadi akan membedakan hasil dari sounder, echo sounder dengan hasil terukur fisik berupa metal disk yang diturunkan yang sebelumnya sudah ditandai per kedalamannya. Kemudian rata-rata diameter metal disk ini selebar 20 cm
agar mudah si akustik itu memantulkan ke metal ini dan diterima kembali oleh si transducer. Penurunan case metal disc 1 meter adalah terukur dari waterline. Terukur dari waterline ya, bukan terukur dari lunas transducer. 1 meter itu terukur dari waterline. Nilai draft transducer atau jarak lunas transducer ke waterline dimasukkan pada konfigurasi draft PU topside yang tadi itu ya. Hasil bacaan kedalaman echo sounder merupakan hasil penjumlahan jarak draft ditambahkan jarak lunas transducer ke metal disc. Draft ditambahkan jarak transducer ke metal disc. Kemudian kalibrasi kedalaman barcek itu prosedurnya kita turunkan per meter, 1 meter diturunkan, kemudian nanti 1 meter bar pada penurunan metal disc ini, kemudian akan terbaca sounding, hasil kedalaman soundingnya biasanya dia terjadi perbedaan antara ukur fisik dengan ukur akustik. Jadi yang merah ini ukur fisik, dia menggunakan jarak rantai ini, dengan hasil ukur akustik menggunakan echo sounder. Biasanya ada perbedaan, jadi 1 meter diturunkan metal disc ini, kemudian terukur dengan kedalaman echo sounder 1,02 meter. 2 meter diturunkan 2 meter, terbacanya 2,02 meter, dan seterusnya sampai 5 meter sama dengan 5,02 meter. Setelah itu baru jika nilainya ini tidak sama antara 1 meter penurunan metal disc ini dengan hasil kedalaman echo sounder, maka si operator atau surveyor akan mengatur sensitivity potensiometer ini berada di sini, diatur sedemikian rupa hingga kedalaman bar dengan bar cek kedalaman metal disc ini dengan kedalaman echo sounder mendekati selisih 0. Jadi selisih bacaan kedalaman hasil bar pengukuran bar cek dengan hasil kedalaman sounding diminimalisir hingga mendekati selisih 0. Memang sangat sulit mendekati ini sama-sama 0. Sumpama ini 1 meter, hasil echo soundernya pun 1 meter, sangat sulit. Namun demikian, jadi minim mungkin kesalahan atau error tersebut itu akan jauh lebih baik. Kemudian perbedaan selisih kedalaman hasil bar pengukuran bar cek dengan pengukuran sounding tidak boleh melebihi 0,3 desimeter. Dari mana persyaratan ini? Sebenarnya ini mereferensi dari S44IHO, di mana standar deviasi itu tidak boleh lebih dari 0,3 desimeter, dan perbedaan lajur utama dan lajur silang itu juga tidak boleh melebihi dari 0,3 desimeter. Loh, kok bisa pertanyaannya? Kan ini tidak dipersyaratkan. Tentu saja bisa. Coba kalian bayangkan, jika selisih pengukuran kita ini, pengukuran 1 meter bar cek ini, kemudian kita dapat selisih 0,3 meter, bahkan 0,4 meter, dan tidak kita adjust, tidak kita minimalisir hingga mendekati selisih 0, kemudian selisih yang besar tadi di atas 0,3 desimeter itu kita lakukan pengukuran sounding untuk mengeksekusi area survei. Bayangkan saja nanti semakin dalam distorsi itu akan, atau error itu semakin bertambah, dan hasil perum kita juga akan jelek gitu. Jadi persyaratan ini saya mereferensi pada persyaratan yang dipersyaratkan oleh S44IHO, di mana S44IHO itu standar deviasi tidak boleh, standar deviasi ketebalan data. Jadi data sounding itu kan tebal nih seperti ini. Jadi terlalu tebal itu tidak boleh. Sama S44IHO itu dibatasi tidak boleh lebih dari 0,3 desimeter untuk menghasilkan data yang baik sesuai kriteria ordo yang dipersyaratkan. Dan lajur silang juga tidak boleh melebihi 0,3 desimeter. Jadi paham ya sampai sini. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau ini itu pengetahuan ini itu yang umum orang lain tangkap atau orang lain mengerti gitu tentang barcek itu apa sih dan barcek itu apa fungsinya. Jadi
Mungkin kebanyakan kita dahulu berpikir bahwa barcek itu untuk menyamakan selisih pembacaan kedalaman dari hasil terukur fisik dengan hasil pengukuran sounding atau suara atau echo atau echo sounder, iya. Jadi selisihnya ini kita minimalisir agar hasil kedalaman ukur kita nanti menggunakan echo sounder pada saat mengeksekusi kegiatan survei itu baik. Padahal fundamentalnya itu bukan ini. Fundamentalnya adalah ini. Jadi pada saat kita menurunkan metal disk ini di bawah transducer dengan jarak 2 meter, kita lupa bahwa di dalam air laut itu memiliki layer atau densitas yang berbeda-beda. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa di sana berlaku hukum akustik atau peristiwa akustik yang disebut refraksi atau pembiasaan penjalaran pancaran akustik. Sebenarnya ini yang dialami pada saat kita melakukan barcek. Maka dari hasil ukur fisik 2 meter terbaca oleh echo sounder adalah 2,1 meter. Ini contoh ya, ini contoh. Fundamental yang terjadi adalah si pancaran akustik itu dia mengalami refraksi dari saat dia dipancarkan hingga kemudian sampai ke metal disk ini dan dipantulkan kembali. Nah, pada saat dipantulkan dia terjadi refleksi. Seperti ini yang berlaku. Ini umum sekali. Refraksi pada saat melalui kolom air dan refleksi pada saat dia mengenai metal disk ini, si akustik itu. Kemudian kembali, dia mengalami refraksi kembali, dan baru diterima oleh si receiver transducer. Kemudian sebenarnya yang kita atur sensitivity melalui potentiometer ini bukan nilai kedalaman ini yang kita samakan. Bukan. Kedalaman ini adalah sudah hasil kalkulasi dari hasil ukur tadi pancaran akustik terus dikalkulasi hingga dia mendapatkan nilai angka kedalaman. Yang kita adjust itu sebenarnya adalah nilai ini, angka di belakang koma ini. Jika dia terlalu besar, maka jika nilainya terlalu besar, maka kedalamannya akan lebih pendek. Kedalamannya akan lebih dangkal jika terlalu besar. Jika nilai sound velocity-nya terlalu tinggi, terlalu rendah, tadi jika sound velocity-nya terlalu tinggi, maka hasil pembacaan kedalamannya akan dangkal. Sedangkan jika nilai sound velocity-nya terlalu rendah ya, maka hasil bacaannya akan lebih dalam. Nah, sebenarnya nilai ini yang kita adjust melalui potentiometer ini, kita adjust, kita samakan hingga kedalaman ini, kondisi refraksinya dia mendekati tegak lurus dan mendekati nilai kedalaman hasil ukur fisik ini. Nah, sebenarnya nilai ini yang kita atur pada sini. Jadi terus terang saya juga dulu salah berpikirnya, saya berpikir dulu kita untuk mengadjust nilai kedalaman. Kedalaman tidak bisa diadjust karena dia hasil kalkulasi penjalanan akustik echo yang dipancarkan dari transducer mengenai suatu target dan diterima kembali. Yang kita adjust adalah nilai yang berada di kolom air ini, yaitu nilai sound speed ini. Nah, yang diukur adalah nilai kecepatan suara rata-rata permukaan atau sound velocity surface, dan hasil bacaan selisih kedalaman diminimalisir dengan cara mengatur sensitivity untuk melakukan adjustment nilai sound of velocity ini. Jadi nilai ini yang di-adjust untuk meminimalisir refraksi yang terjadi di kolom antara metal disk dengan transducer ini yang terjadi di situ. Nah, sehingga pada saat kita melaksanakan penurunan atau pengukuran barcek dari kedalaman 1 meter hingga 5 meter, itu yang kita adjust adalah nilai sound speed ini. Nilai depan ini sudah kita masukkan pada saat pertama konfigurasi topside atau PU single beam echo sounder, dan nilai pastinya ini yang nilai di belakang koma ini yang kita adjust di sini, sehingga yang kita adjust itu sebenarnya nilai koreksi sound speed yang berada di kedalaman 1 meter, kedalaman 2 meter,
Jadi kedalaman 1 meter dikoreksi sound speed-nya ini hingga mendapatkan depth sounding yang mendekati nilai hasil ukur fisik. Dan seterusnya sampai kedalaman 5 meter. Kalau bisa disimpulkan, barcek itu seperti kita melaksanakan atau kita melakukan pengukuran sound velocity surface menggunakan mini SVS. Karena zaman dulu itu konfigurasi atau peralatan ini tidak ada, sehingga dia menggunakan metode barcek untuk mengkoreksi nilai sound speed atau sound velocity surface yang di permukaan ini menggunakan metode barcek. Sangat make sense sekali dengan alat yang ada saat ini. Namun perbedaannya, jika si barcek ini dilakukan pada epoch waktu tertentu, seumpama pada saat mau berangkat survei, dilakukan barcek, kemudian kita lakukan pengukuran. Namun kalau mini SVS ini dilakukan secara real time on the spot saat itu juga, saat detik itu juga, di posisi itu juga. Jadi kita juga sekarang baru tahu, oh ternyata itulah kenapa barcek itu dilakukan pada saat kita akan melakukan berangkat pemeruman. Jadi pada saat mau berangkat pemeruman, kita cek dulu nilai sound speed-nya, koreksi sound speed permukaan ini menggunakan barcek, kemudian hasilnya sudah di-set di dalam PU single beam echo sounder, dan baru kita lakukan eksekusi pekerjaan survei seluruh area. Akan sedikit saya jelaskan tentang refraksi penjalaran akustik. Mungkin kalau kedalaman itu tegak lurus seperti single beam echo sounder, kedalaman 1 sampai 20 meter itu tidak begitu terasa. Ada tapi tidak begitu terasa, kecil sekali, mungkin 0, sampai sekian lah. Tapi kalau menggunakan multi beam echo sounder yang dia memiliki sapuan hingga SWOT berapa derajat kanan kiri, yang terjadi akan seperti ini. Jika ini adalah aktual akustik yang dipancarkan, seharusnya data akustik harusnya seperti ini ya. Jadi dipancarkan lurus mengenai objek atau mengenai seabed, kemudian dipantulkan kembali dan diterima receiver. Akustik yang kita pancarkan akan mengalami seperti ini jika nilainya terlalu rendah. Jadi jika sound speed yang kita masukkan pada saat pemeruman terlalu rendah yang kita masukkan, maka efeknya akan seperti ini. Dia melengkung ke bawah. Dampaknya, tampilan data akustik atau data batimetri yang hasil pemeruman menggunakan multi-beam echo sounder ini, dia akan melengkung ke bawah. Berbeda jika nilai akustik yang kita masukkan sebagai koreksi data pemeruman tadi nilainya terlalu besar. Jadi yang bawah ini terlalu kecil, yang atas ini terlalu besar. Maka dampaknya dia akan melengkung ke atas. Dan tampilan seabed-nya juga akan melengkung ke atas seperti ini. Contoh aktualnya akan seperti ini. Jika sound speed yang dimasukkan itu terlalu tinggi, dia akan senyum seperti orang atau wajah tersenyum seperti ini. Dan jika sound speed-nya terlalu rendah, itu akan seperti muka cemberut seperti ini. Cemberut ya. Dan kalau normal dia akan lurus. Kenapa? Kenapa jika terlalu tinggi dia akan senyum dan terlalu rendah dia akan cemberut? Jika terlalu tinggi yang atas ini, dia kecepatan suara kan tinggi ya. Semakin tinggi maka lintasan atau si kembali akustik ini akan semakin cepat. Semakin cepat sehingga jarak yang ditempuh dia akan semakin pendek. Ya, kayak contoh seumpama saya dari Tanjung Priuk ke Pasar Senen. Jika saya menggunakan kecepatan 70 km per jam dibandingkan dengan jika saya ke Tanjung Priuk kemudian ke Pasar Senen menggunakan kecepatan 40 km per jam, maka yang lebih cepat datang waktunya adalah yang 70 km per jam dengan kecepatan yang lebih tinggi, itu yang lebih cepat datang. Sama dengan sound speed, yang terjadi jika sound speed kita masukkan untuk koreksi data batimetri ini kita masukkan terlalu tinggi, maka hasil kembalinya pun akan semakin, karena asasnya pengukuran batimetri itu dia bergantung dengan jarak tempuh juga. Itulah yang terjadi
karena dia lebih pendek daripada data seharusnya, dia lebih cepat kembali, maka perkenaan akustik ke dasar laut dia akan semakin pendek, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin jauh akan semakin dekat. Yang harusnya ke sini dia senyumnya semakin jauh akan semakin melenting ke atas, melengkung ke atas. Itulah kenapa. Jadi pada saat kita memberikan koreksi nilai sound speed terlalu tinggi, dia akan terlihat melengkung seperti orang tersenyum seperti ini. Dan jika kita berikan koreksi sound speed terlalu rendah, nah yang tadi itu saya perumpamakan seperti ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok ke Pasar Senen menggunakan kecepatan 40 km per jam, maka kembalinya dia akan semakin lama. Harusnya dari Tanjung Priok ke Pasar Senen 70 km per jam itu bisa ditempuh selama 30 menit, kembali berarti 1 jam, ya, kembali 1 jam. Ini karena terlalu lama dia bisa jadi 2 jam sendiri gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan dia begitu lama dan berdampak pada tangkapan akustik. Penjelaran akustik ini seolah-olah seperti mengenai seabed itu pada jarak yang lama. Dari jarak ini dia dikalkulasi, dari lamanya waktu yang dipancarkan ini dia dikalkulasi menjadi sebuah jarak. Berbanding lurus dengan sudut bukaan gitu, semakin jauh semakin sudutnya semakin menjauh gitu, mendekati ke outer swat sini, dia maka si tangkapan seabed ini akan semakin jauh hingga menampilkan tampilan seperti orang cemberut ini data seabednya. Paham ya? Dan ini adalah contoh-contoh yang lain. Jadi jika data kita mengalami koreksi sound speed yang terlalu tinggi, mengakibatkan data kita tersenyum, maka jika dioverlaykan dengan data yang di sampingnya akan seperti ini. Ini melengkung ke bawah gitu, ini melengkung ke bawah, hasilnya seperti ini. Dan kalau nilai sound speed kita terlalu rendah, itu akan melengkung ke atas, melengkung ke atas, melengkung ke atas, akan seperti ini hasilnya. Padahal harusnya pada saat kita berikan koreksi data sound speed yang normal atau yang seharusnya data tersebut, data hasil ukur di situ yang seharusnya atau yang benar, itu akan seperti ini tampilannya. Dapat dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah 2 penyebab utama error deteksi vertikal kedalaman. Yang pertama adalah kecepatan suara yang tidak sesuai. Pada pengukuran single beam echo sounder, yang kita ukur itu sebenarnya adalah kita menggunakan rumus ini, setengah C. C itu adalah sound speed dikali delta T atau perubahan waktu. Nah, untuk mencari nilai sound speed ini menggunakan rumus ini, di mana sound speed adalah kerapatan air laut atau density dikalikan perbedaan tempuh atau delta T, waktu pancar dan waktu kembali. Sehingga jika waktunya ini semakin dekat, ya kita contoh delta T-nya ini semakin dekat, maka kedalamannya pun nanti akan semakin mendekat juga. Jika delta T-nya ini besar artinya besar kan ya. Jadi waktu pancar ini besar, lama gitu, dan kembalinya juga lama, dia hasilnya juga akan semakin dalam. Kecepatan akustik merambat di air didapat dari perhitungan kerapatan air dikalikan waktu tempuh. Nah, ini dia ya. Kemudian densitas air rata-rata kurang lebih 1025 kg meter pangkat min 3. Kemudian densitas air tawar kurang lebih 1000. Kemudian sound speed air tawar rata-rata 1400 meter per detik. Dan sound speed air laut 1500 meter per detik. Ini rata-rata ya. Pengukuran kedalaman menggunakan pengukuran selisih waktu, transmisi pulsa, dan penerimaan pulsa akustik, serta sudut sinyal masing-masing transducer. Jadi, dari rumus ini sudah
itu yang membuat kita paham tadi tentang refraksi data multibeam echo sounder yang terjadi jika dia senyum dan cemberut. Itu karena waktunya lebih cepat, dia akan sound speed-nya lebih cepat, sound speed lebih cepat hingga dia menghasilkan waktu tempuh yang cepat juga, maka dia akan menghasilkan deteksi yang lebih dangkal. Namun jika waktunya lebih lama, perjalanan akustiknya lebih lama, maka dia akan menghasilkan kedalaman yang lebih dalam juga. Jadi dari rumus dasar ini kita paham itu. Yang kedua adalah refraksi penjalaran akustik. Tadi karena sound speed-nya cepat gitu, jadi pergerakan si akustik itu lebih cepat. Dan yang kedua adalah refraksi penjalaran akustik, di mana setiap layer dari laut atau air yang ada di laut dia memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Tahu dari mana? Ya kita tahu pada saat kita melakukan pengukuran karakteristik air laut menggunakan CTD. Dari CTD itu kita bisa mendapatkan data sound speed, density, temperatur, salinity, dan lain sebagainya. Itulah mengapa jika ini diabaikan, anggap saja si sound speed itu rata atau sama, tidak ada koreksi sound speed, tidak ada koreksi density di air laut itu, maka harusnya pancaran akustik itu sesuai derajat kemiringan yang dipancarkan oleh si transducer itu, atau yang diterima oleh si transducer itu. Jadi kalau ke samping dia lurus sehingga mengenai suatu objek atau seabed dan diterima kembali. Namun karena di laut itu kenyataannya dia memiliki layer yang berbeda-beda, kerapatan yang berbeda-beda, sound speed yang berbeda-beda, maka di situ juga terjadi suatu refraksi, memungkinkan terjadinya suatu refraksi atau penjalaran akustik yang dipancarkan ke dasar perairan. Sehingga pancaran yang dipancarkan ke dasar perairan akan seperti ini, dia dibelok-belokkan, tidak lurus seperti yang warna biru ini. Yang hitam ini jika dia sound speed-nya tinggi, dan yang merah itu jika sound speed-nya rendah. Dari jarak refraksi yang tinggi ini jaraknya lebih dekat ya. Ini 2.67 sedangkan ini 2.69 dibandingkan dengan yang rendah. Ini yang rendah, dia mengalami refraksinya juga tinggi, perjalanan waktunya juga semakin lama. Sedangkan yang tinggi ini dia refraksinya sama gitu, namun perjalanan waktunya lebih cepat kembali dia. Kalau tadi yang ideal, kondisi real time-nya atau kenyataannya di lapangan itu, sebenarnya akustik kita itu mengalami pancaran seperti ini jika menggunakan multibeam. Jadi tidak ada yang lurus kecuali nadir, karena yang di nadir ini sumbu tegaknya akustik itu, pancaran akustik yang tegak itu dia tidak mengalami refraksi. Yang mengalami refraksi adalah sisi-sisi yang menjauh dari nadir, karena dia dipancarkan menggunakan derajat miring untuk menyampai ke outer swath ini. Nah, yang miring itu yang mengalami refraksi, sedangkan yang tegak tidak. Maka itu pada saat kita melaksanakan pemeruman, data sound speed atau koreksi sound velocity di setiap layer di setiap layer kedalaman itu perlu kita koreksikan pada data hasil pemeruman kita. Hasilnya apa? Fungsinya apa? Agar pancaran akustik yang kita pancarkan ke dasar laut atau yang kita gunakan untuk mendeteksi dasar laut akan lurus seperti ilustrasi berikut. Jadi koreksi nilai SV akan menjadikan pancaran lintasan akustik menjadi lurus tanpa terjadi pembelokan lintasan atau refraksi dan error waktu tempuh akustik. Koreksi nilai SV atau sound velocity yang sesuai akan menghasilkan data batimetri sesuai dengan kondisi dasar laut yang ada. Jadi seabed-nya nanti akan lurus atau sesuai dengan seabed yang ada di dasar laut. Batimetrinya akan lurus sesuai dengan seabed yang di dasar laut, tidak mengalami senyum atau tidak mengalami cemberut seperti contoh yang sebelumnya saya tampilkan. Nah, dari sini kita paham ini akan menjawab
beberapa teman-teman juga menanyakan, kenapa kita dulu sounding itu wajib melakukan bar check, sedangkan kapal-kapal besar ini, kapal-kapal survei yang besar-besar ini dia tidak melakukan bar check, karena tidak mungkin mereka melakukan bar check. Mau diturunkan dari mana? Mau diturunkan menggunakan apa si metal disk ini untuk mengukur kedalaman bar check pada kapal-kapal survei yang raksasa ini? Mereka tidak melakukan bar check, tapi mereka memiliki koreksi nilai sound velocity surface yang koreksinya itu real time. Dan pada saat post processing, dia menggunakan data CTD profile yang diambil menggunakan CTD casting. Jadi dari video ini teman-teman mungkin ada yang baru paham, ada yang baru mengerti, atau memang yang sudah paham. Kita tidak perlu bar check kalau kita memiliki mini SVS ini. Mini SVS ini juga sifatnya hanya koreksi real time pada saat akuisisi data. Tetap yang kita andalkan nomor satu adalah data ini, CTD profile dari CTD casting ini. Pada saat post processing wajib menggunakan ini. Jadi kalau bar check tadi hanya koreksi sound velocity surface di permukaan, seumpama dari 1 hingga 5 meter, sama seperti mini SVS ini. Mini SVS ini koreksinya mungkin 1 sampai 5 meter atau 10 meter, sedangkan CTD profile, data CTD profile itu hingga kedalaman area survei. Oke, semoga dari video ini dapat bermanfaat. Saya Aditya Prayoga, sampai jumpa di video yang akan datang. Bantu atau support channel saya dengan like, subscribe, share, dan komen di kolom bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.